Selamat pagi, selamat datang di hari keempat di minggu kita berdoa dan berpuasa. Kita telah belajar di hari-hari sebelumnya tentang firman itu seperti roti, firman itu seperti benih, terang, dan firman itu seperti cermin. Hari ini kita akan sama-sama belajar mengenai firman itu seperti palu. Dalam Yeremia 23 ayat 29 dikatakan, "Bukankah firmanku seperti api? Demikianlah firman Tuhan dan seperti palu yang menghancurkan bukit batu." Saudara, palu yang dimaksudkan di sini tentunya bukan palu yang terbuat dari karet atau kayu yang sering digunakan untuk menancapkan paku di dinding atau kayu. Dalam konteks ini yang dimaksud adalah palu tukang batu yang digunakan untuk menempa dan membentuk logam dan ketika diayunkan dengan tenaga yang besar dapat menghancurkan benda. Dan palu yang dimaksudkan di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi adalah seperti palu yang sanggup menghancurkan bukit batu. Saya ulangi sekali lagi, menghancurkan bukit batu. Firman Tuhan benar-benar luar biasa dan dahsyat. Kalau kita melihat bagaimana cara para tukang menghancurkan batu saat ini, ada teknik yang biasanya digunakan. Para tukang tidak akan memukul sembarangan karena sebenarnya itu tidak akan membuat batu serta-merta akan pecah dan hancur. Kunci dari memecahkan batu dengan palu adalah memberikan tekanan berulang pada satu titik spesifik di permukaannya. Pada saat tukang memukul dengan palu, mereka melakukannya dengan cara memukul titik yang sama berulang kali secara konsisten. Akibatnya batu itu pun akan pecah. Dan ini tentunya membutuhkan kekonsistenan dan kesabaran. Jadi, saudara, apa yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini? Yeremia adalah nabi yang dipanggil untuk bernubuat dan memperingatkan umat Tuhan tentang bencana yang akan menimpa mereka karena mereka berdosa dan menyembah berhala. Yeremia seringkali disebut nabi peratap, merupakan seorang yang membawa amanat keras namun berhati lembut dan hancur. Sifatnya yang lembut itu menjadikan penderitaannya makin mendalam ketika firman nubuat Allah ditolak dengan angkuh oleh kerabat, sahabat, imam dan raja dan sebagian besar bangsa Yehuda. Walaupun sepi dan ditolak seumur hidupnya, Yeremia termasuk nabi yang paling tegas dan berani. Dia terus-menerus bernubuat dan menyampaikan firman Tuhan kepada bangsanya. Saudara, dalam kita mengikuti Tuhan, mungkin ada penolakan dan kekecewaan yang kita alami dengan orang-orang di hidup kita. Atau berbagai macam tuntutan dan pandangan dunia yang kita dengar selama ini membuat kita jadi sulit mengerti apa yang Tuhan mau. Atau mungkin kita merasa janji dan firman Tuhan yang kita renungkan, yang kita perkatakan, belum terjadi sampai saat ini, belum terlihat hasilnya. Dan tanpa kita sadari, hati kita mulai tawar, kita mulai tidak percaya, kita mencari solusi-solusi dan cara-cara duniawi, dan bahkan menjadi keras hati. Saudara, Yeremia yang walaupun menghadapi kerasnya umat Tuhan, mengalami penolakan dan harus mengalami kesepian, dia tetap tekun dan setia menyampaikan firman Tuhan kepada bangsanya. Apapun kondisi kita yang saat ini kita alami, sekeras apapun itu, bahkan mungkin seperti batu, kita percaya bahwa semuanya itu dapat dilembutkan oleh firman Tuhan. Seperti palu yang dipakai untuk memukul dengan konsisten agar batu-batu itu hancur, kita perlu terus memperkatakan firman Tuhan untuk hidup kita, merenungkan firman Tuhan di hati dan pikiran kita secara konsisten. Karena firman Tuhan itu seperti palu, sangat berkuasa, kuat, dan sanggup menghancurkan batu sekeras apapun, kita memiliki pengharapan bahwa firman itu melembutkan hidup saudara dan saya. Firman itu pasti akan digenapi dalam hidup kita. Sekalipun di tahun ini kita tidak mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi, kita mungkin khawatir, takut, bergumul dengan banyak hal yang tidak pasti, atau mungkin kita memiliki keterikatan maupun kecanduan, atau bahkan dikuasai oleh pandangan-pandangan dunia saat ini. Izinkanlah firman Tuhan menghancurkan itu semua pola pikir keras yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Saudara, firman Tuhan seringkali terasa begitu keras untuk kita.
Namun kita tahu bahwa kita memiliki Tuhan Yesus yang begitu baik. Dia menginginkan yang terbaik untuk hidup kita. Dia tahu bahwa apa yang terbaik untuk hidup kita hanya di dalam pribadinya sendiri. Waktu kita mendengarkan firman-Nya, bukalah hati kita untuk menerima Dia dan izinkan kuasa firman-Nya memberikan kehidupan dan menuntun hidup kita. Di Kisah Para Rasul, Rasul Petrus berkata kepada orang-orang yang mendengar tentang Injil dan bertanya, apa yang mereka harus lakukan? Apa yang harus kami lakukan? Dan Rasul Petrus berkata, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Mari kita merespon dan menerima firman Tuhan dengan mengarahkan pikiran dan hidup kita sesuai dengan firman-Nya, mengizinkan firman-Nya tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini kalau kami boleh kembali lagi Tuhan memulai doa kami, puasa kami hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami memiliki Engkau yang adalah firman itu sendiri. Engkau adalah firman yang kuat Tuhan, seperti palu yang sanggup menghancurkan kerasnya batu. Tuhan, kami mau serahkan Tuhan setiap aspek kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Kami mau mempercayai Tuhan bahwa sekalipun di mata kami hal itu begitu keras, hal itu begitu sulit, kami tidak sanggup Tuhan, tapi kami tahu bahwa firman-Mu itu sanggup Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya Tuhan ke dalam tangan-Mu. Biarlah di waktu-waktu ini ketika kami merenungkan firman-Mu Tuhan, kami mau membuka hati kami Tuhan agar firman-Mu Tuhan berbicara untuk setiap kami. Firman-Mu Tuhan yang menegur kami, membawa kami Tuhan untuk kembali kepada Engkau, kepada apa yang Engkau kehendaki untuk setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang begitu baik untuk setiap kami. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh tinggal di dalam kami, dan biar kami pun boleh tinggal di dalam Engkau. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.